Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang final kecerdasan buatan. Seperti biasa saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Andi Muhammad Farial S dengan stamp 130 2019 0027. Saya dari kelas A1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Dan ini adalah final kecerdasan buatan. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang algoritma Hub. Kenapa saya akan menjelaskan tentang algoritma Hub? Karena akan berhubungan nanti dengan contoh kasus yang akan saya berikan dan jelaskan. Nah, jadi algoritma Hub itu termasuk salah satu algoritma sederhana yang digunakan sebagai pengatur bobot untuk jaringan saraf tiruan. Hipotesis Hub sendiri di mana bila dua buah neuron bipolar yang saling terhubung mempunyai aktivitas output yang sama, tandanya, maka bobot sambungan antara kedua neuron tersebut akan menguat. Arsitekturnya seperti ini, X1, W1 ke Y, X2 dan W2 juga ke Y, dan 1B itu Y. Nah, untuk tugas final jaringan saraf tiruan sendiri, kita disuruh untuk memilih salah satu tugas atau jawaban untuk dijelaskan. Dan kebetulan yang saya ambil itu adalah tugas keempat, tepatnya nomor 13, untuk stambuk ganjil. Nah, soalnya itu buatlah jaringan hub untuk menyatakan fungsi logika SOR 2 input. Nah, saya juga sudah buat tabelnya. Tabelnya ini, tabel untuk logika SOR, XOR. Dan saya sudah inisiasi nilai awal untuk nilai awalnya, bobot dan biasnya. Langsung saja kita data ke satu menuju ke data ke satu. Nah, data ke satu ini yang ini ya, data ke satu. Nah, data ke satu itu X1 sama dengan 0, X2 itu 0, dan Y 0. Nah, untuk perubahan bobot dan bias untuk data ke satu, untuk mencari W1 baru, kita gunakan rumus W1 lama ditambah X1 dikali Y. Langsung saja kita masukkan nilainya, di mana W1 lama itu 0, dan X1-nya 0 dikali dengan 0. Jadi hasilnya 0. Nah, untuk W2 baru sama rumusnya, tapi hanya beda di tambahannya. Nah, untuk W2 lama nilainya itu 0. Dan X2 itu 0 dan Y 0. Dan kita dapatkan hasilnya 0. Nah, untuk B, untuk mencari B baru, kita tidak menambahkan X, tapi kita langsung tambahkan dengan Y. Jadi, B lama ditambah Y. B lamanya itu 0, dan Y-nya 0. Dan 0 tambah 0 ya 0. Oke, itu tadi data ke satu. Kita dapatkan W1 baru, yaitu 0, W2 baru itu 0, B baru itu 0, dan belum berubah ya. Sekarang kita ke data kedua. Nah, data kedua itu yang ini. Nah, di mana data kedua itu X1 itu 0, X2-nya 1, dan Y-nya sama dengan 1. Nah, perubahan bobotnya sendiri dan biasnya seperti sama rumusnya tadi. W1 lama ditambah X1 dikali Y, kita langsung masukkan saja. Karena W1 lamanya tadi masih tetap 0, kita masukkan 0, kita tambahkan dengan X1-nya 0, kita kalikan dengan Y. 0 kali Y, 0, kita tambahkan 0, jadi 0. Nah, untuk W2 baru sama juga rumusnya, W2 lama ditambah X2 dikali Y. Nah, untuk X2-nya di sini bernilai 1, dan W2 lamanya tadi masih tetap 0. Untuk Y-nya juga 1. Nah, kita cari hasilnya. Jadi 1 kali 1, 1, ditambah dengan 0 ya 1. Nah, kita dapatkan nilai baru dari W2. Nah, sekarang ke B baru. Nah, di mana B lama ditambah dengan Y. Di mana B lama itu masih tetap 0, dan Y itu 1. Nah, kita dapatkan hasil B baru yaitu 1. Nah, jadi yang W1-nya masih tetap 0, W2 berubah menjadi 1, W2 berubah menjadi 1, dan B juga berubah menjadi 1. Nah, itu untuk data 1 dan data keduanya. Kita pindah ke data ketiga. Nah, data ketiganya, kebetulan saya juga sudah ubah di sini. Data ketiganya yang ini. Nah, data ketiga itu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan Y sama dengan 1. Nah, perubahan bobot bias dan untuk data ketiga sama rumusnya.
jadi W1 lama itu kan masih tetap 0. Nah, kita tambahkan dengan 1, di mana 1 adalah X1 dan Y adalah 1. Jadi 1 kali 1, 1, kita tambahkan dengan 0 jadi 1. Nah, kita dapatkan W1 baru. Nilainya telah berubah menjadi 1. Nah, untuk W2 barunya sendiri. W2 baru itu sama saja semua rumusnya ya. Jadi saya langsung saja masukkan nilainya. 1 ditambah 0 dikali 1. 0 kali 1, 0, ditambah 1 ya 1. Masih tetap 1. Tadi W1-nya sudah berubah, ini masih tetap 1. Terus B-nya. Nah, B lama ditambah Y, B lamanya tadi 1 dan Y-nya itu 1. Kita dapatkan B baru yaitu 2. Nah, kita hilang coret ini, kita ganti dengan 2. Nah, data keempat yang ini. Data keempat itu di mana X1 itu 1, X2 itu 1, dan Y sama dengan 0. Untuk perubahan bobot dan biasnya, langsung saja saya jumlahkan. Jadi W1 baru itu tetap bernilai 1, W2 baru itu masih bernilai 1, dan B baru juga masih bernilai 2. Nah, itulah tadi untuk mencari datanya dan kita dapatkan hasil bobot dan bias akhir. Nah, mari kita ke tabelnya. Nah, setelah kita dapat hasilnya ini tadi, kita langsung masukkan, kita jumlahkan untuk mencari nilai Fnet-nya. Nah, seperti yang kita tahu di sini 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 2 itu untuk mencari nilai net. Jadi net sama dengan sum XI dikali WI, di mana ini yaitu X1 dan ini adalah W1, ini adalah X2 dan ini adalah W2. Nah, dan ini adalah B. Nah, langsung saja kita jumlahkan 0 kali 1, 0, ditambah 0 kali 1, 0, ditambah 2, hasilnya 2. Oke, langsung saja. Hasilnya di sini ini 3, ini 3, dan ini 4. Nah, untuk mencari Fnet-nya itu, dia menggunakan fungsi Lisiat, di mana jika net lebih kecil dari 0, maka dia akan bernilai 0. Sedangkan jika net lebih besar sama dengan 0, maka dia akan bernilai 1. Dan kebetulan netnya semua di sini tadi dia lebih dari 0. Maka kita dapatkan Fnet-nya itu 1, 1, 1, dan 1. Nah, setelah kita dapatkan Fnet-nya, kita langsung ke kesimpulan. Jadi, terlihat bahwa nilai F atau net tidak sama dengan target pada fungsi logika SOR. Berarti, masukan dan keluaran biner 2 input, jaringan tidak bisa mengenali pola fungsi logika SOR. Itulah kesimpulan dari saya dan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.